saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan malam hari ini kita masih belajar dari kehidupan bangsa Amalek. Judul renungan kita malam hari ini adalah The Genocide by God. Ayat nats kita terambil dari Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Amin. Inilah salah satu kasus di dalam Alkitab yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Sesungguhnya karena ketidakmengertianlah orang mempertanyakan kasus ini dan lalu meragukan Tuhan. Memang pemusnahan bangsa Amalek oleh Tuhan menurut pandangan manusia sangat kontroversial. Ada dua alasan sebenarnya mengapa Tuhan memusnahkan bangsa Amalek. Alasan yang pertama, bangsa Amalek adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Ada 3 sikap yang bisa dikategorikan dalam istilah tidak takut, yaitu berani, tidak respek atau tidak hormat, dan tidak menyembah Tuhan. Berani, bangsa Amalek berani kepada Tuhan. Mereka menunjukkan sikap menentang Tuhan. Sangat mungkin berita tentang perbuatan ajaib Tuhan di Mesir sudah tersebar ke berbagai tempat. Terbukti bahwa Yitro pun sudah mendengarnya. Tetapi bangsa Amalek tidak takut kepada Tuhan yang dahsyat itu. Mereka tidak gentar dengan kekuatan Tuhan yang sudah meluluh lantakkan Mesir dan sudah membelah Laut Merah itu. Tidak respek. Bangsa Amalek tidak respek akan keberadaan Tuhan dan karyanya. Hal ini bertolak belakang dengan sikap Yitro. Yitro bersukacita setelah mendengar kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel. Bahkan dia berkata, "Terpujilah Tuhan." Sementara itu, bangsa Amalek dengan meminjam bahasa kita mungkin berkata, "Emang gua pikirin." Bangsa Amalek ini tidak menyembah Tuhan. Tentu saja mereka tidak menyembah Tuhan, sebab mereka menganggap Tuhan bukan siapa-siapa. Ini pun bertolak belakang dengan sikap Yitro yang langsung mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan kepada Tuhan sejenak setelah mendengar kasih dan kehebatannya. Dengan demikian, layaklah kalau bangsa Amalek dibinasakan oleh Tuhan. Alasan yang kedua adalah ada niat dan usaha yang tidak berhenti untuk membinasakan umat Tuhan. Alkitab memberikan catatan sejarah yang jelas tentang usaha bangsa Amalek untuk membinasakan bangsa Israel. Mulai dari penyerangan licik di Rafidim sampai kepada rencana licik di Persia. Sekalipun mereka lebih sering dikalahkan oleh bangsa Israel, tetapi niat yang didasari oleh dendam membara itu terus berusaha diwujudkan. Tidak ada kata berhenti sebelum berhasil.
Bisa dikatakan di sini bahwa Tuhan dituntut untuk memilih bangsa Israel yang binasa atau bangsa Amalek yang binasa. Pilihan yang tidak terlalu sulit dalam pemandangan Tuhan. Pilihan Tuhan adalah membinasakan bangsa Amalek. Tuhan tidak pernah salah dalam memutuskan dan bertindak. Keputusan dan tindakannya untuk membinasakan bangsa Amalek adalah tepat. Justru ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia bahwa menentang Tuhan dan rencananya akan berakibat buruk. Sebaliknya, bagi manusia yang mau mengikut Tuhan akan mendapat berkat yang tidak terkira, keselamatan kekal, sekaligus kesejahteraan hidup. Biarlah kita pun menjadi orang yang memilih untuk mengikut Tuhan dan bukan menentang Tuhan dan kehendak-Nya. Tidak ada kata lain selain kebinasaan bagi manusia yang menentang Tuhan dan rencananya. Demikian pembacaan renungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami kesempatan untuk kami boleh memperbaiki setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, seringkali ketika Engkau memberikan jawaban atas doa dan permohonan kami mungkin tidak setuju dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin ada terlintas dalam hati dan benak kami menanyakan keputusan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau percaya dan menerima setiap keputusan dan tindakan Tuhan atas hidup kami dan atas hidup bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang, golongan-golongan yang menentang Engkau. Berikan kesempatan bertobat untuk orang-orang yang menentang-Mu Tuhan. Selamatkanlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam sehati.